Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100,2 LCPMM Radio Inspirasiku. Sahabat Alcipa, kembali lagi bersama saya Hansa Amira dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. 1 jam ke depan, insya Allah Hansa akan menemani sahabat Alcipa, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah bersama dengan Hansa di studio untuk berbagi seputar kisah ya, ataupun juga seputar materi tentang teladan dari rumah tangga Rasulullah SAW. Asa sudah bersama dengan Bunda Marina di sini, sahabat Al-Shifa. Nanti untuk Anda yang mau bergabung, boleh bertanya ataupun berbagi cerita ataupun bahkan berbagi kisah rumah tangganya, boleh sahabat Al-Shifa ya. Dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram di 0853 17552 553. Baiklah sahabat Sipa, Hansa akan menyapa terlebih dahulu Bunda Marina yang sudah bersama dengan Hansa di sini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bunda sekarang? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat. Sudah bersiap menemani sahabat Alsipa ya dengan tema yang luar biasa nih, teladan rumah tangga Rasulullah. Dan ini mungkin tidak mudah untuk diaplikasikan nih. Kira-kira kira-kira seperti apa nih Bunda? Teladan rumah tangga Rasulullah SAW. Boleh bisa langsung dibagikan kepada sahabat Al-Syifa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di kesempatan ini kembali ya bisa menyapa sahabat El Shifa dimanapun berada, ditemani Hansa hari ini ya. Betul tadi meneladani Rasul SAW dalam segala hal itu memang tidak mudah. Bahkan kalau kita praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita gitu ya, mungkin sering kita banyak baca buku, mendengarkan podcast, mendengarkan kajian gitu ya, secara gampang, tapi realitanya memang ketika melaksanakannya itu hal yang harus dengan benar-benar menjalaninya itu tidak ada huru hara di hati dulu gitu. Benar-benar hati yang lapang gitu ya, hati yang dekat dengan Allah gitu ya, yang benar-benar bisa mempraktekkan keteladanan Rasulullah terutama dalam rumah tangga ini gitu ya tentunya. Salah satu hal yang menjadi landasan kenapa kita menjadikan Rasulullah teladan dalam rumah tangga gitu. Karena memang dalam Al-Quran kita sebagai umat muslim ya, tentunya yang menjadi pegangan kita, menjadi pedoman hidup kita gitu ya. Di surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Rasul itu suri tauladan kita yang baik dan satu-satunya gitu ya. Kemudian di surat yang lain ada nabi yang dijadikan uswah atau teladan bagi kita, satu lagi itu ada Nabi Ibrahim gitu ya. Jadi dua nabi itu yang disebutkan di dalam Al-Quran menjadi suri tauladan atau qudwah hasanah gitu. Nah, karena yang nabi paling dekat dan nabi kita gitu ya di akhir itu Nabi Muhammad, kita menirunya, mengikutinya, tuntunannya ya dari Rasul SAW tentunya gitu ya. Bukan hanya sekedar dari perjuangannya di medan perang gitu ya Rasul itu kita lihat, atau bukan hanya dari beliau memimpin umat gitu ya, dan lain sebagainya di muamalah, tetapi ternyata dalam keluarga juga itu Rasul SAW yang harus menjadi panutan gitu ya. Makanya kenapa gitu ya beliau mengatakan di dalam rumah tangga itu, kalau kata Rasul, tentang siapa yang bukan tentang siapa yang berkuasa gitu, tapi siapa yang paling banyak menebar kebaikan gitu di keluarga itu antara pasangan gitu, baik itu suami atau istri, atau dalam suami lebih berkuasa gitu ya dan lain sebagainya. Bukan tentang itu gitu ya, tapi justru dalam keluarga itu siapa yang paling banyak menebar kebaikan dan saling berlomba-lomba itu, bukan hanya di perlombaan yang mendapatkan penghargaan gitu ya, tapi dalam
arena rumah tangga juga sama antara pasangan suami dengan istri gitu ya. Ingin memberikan yang terbaik itu datang dari keduanya. Jangan sampai yang satunya minta dilayani, yang satunya harus melayani gitu ya. Mungkin dalam obrolan dulu kita pernah mengatakan ada statement suami patriarki gitu ya. Betul. Yang ini mah tugas istri, tugas saya mah di luar mencari nafkah dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Jadi semua pekerjaan yang berhubungan dengan rumah suami nggak mau ikut campur, ikut andil gitu ya. Padahal ada pembagian-pembagian dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa aja nih gitu ya yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga. Yang pertama, poin yang pertama itu Rasul sangat-sangat mengajarkan ada pasangan itu harus penuh cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ke anak itu kita harus mencintai, harus menyayangi gitu ya, memanggil dengan panggilan kesayangan gitu. Bahkan Al-Quran itu memanggil dengan panggilan yang baik itu harus gitu ya. Bahkan misalkan Teh Hansa senangnya dipanggil apa nih gitu ya. Jadi kita tahu Teh Hansa tuh nggak suka dipanggil ini, ya jangan panggil itu gitu ya. Nah, sama halnya dengan di rumah tangga, karena ternyata dengan panggilan-panggilan lembut itu akan menguatkan hubungan emosi kita. Beda kan ya? Betul. Masa di luar dipanggilnya ini, di dalam rumah juga sama. Jadi harus ada perbedaan-perbedaan yang dengan itu tuh kita merasa disayangi gitu ya. Suami saya tuh memperhatikan gitu ya hal-hal itu gitu ya. Sampai hal terkecil, sampai panggilan juga cuman panggilan doang gitu ya. Tapi ternyata itu bisa membuat sisi emosional kita tuh terpenuhi gitu ya. Ada panggilan-panggilan khusus yang dikhususkan untuk kita oleh pasangan kita gitu ya. Atau kalau anaknya banyak gitu ya, ada yang panggilannya teteh, kakak, ada yang abang gitu ya, ada yang emas gitu. Nah kan sama itu kan kalau panggilan di rumah berarti itu teh bukti apa ya, ahnya orang tua gitu ya, manggil dengan panggilan khusus itu gitu. Nah kepada pasangan juga kita lebih berhak gitu, lebih berhak pasangan kita itu mendapat panggilan-panggilan yang istimewa dari kita, walaupun mungkin panggilannya nggak seapa ya. Kalau anak-anak Gen Z yang sekarang kan panggilannya apa tuh, Beb gitu ya, Hani apalagi ya, dan lain sebagainya, dengan panggilan-panggilan biasa mungkin dipanggil sayang, yang atau apa juga itu panggilan apa kalau suaminya manggilnya Neng atau apa gitu ya. Tapi menandakan itu panggilan yang berbeda dan menunjukkan itu teh rasa sayang gitu ya. Kita memanggil dengan panggilan itu tuh bahwa kita memang menyayangi pasangan kita, mencintai pasangan kita. Itu diutarakan dengan kata-kata gitu ya. Nah, dulu kalau kita mendengar atau mungkin sampai sekarang juga ya masih terkenang sebutan daripada Rasulullah SAW untuk Aisyah gitu ya, yang disebut apa namanya Humairo gitu ya, karena memiliki memang rona wajah yang kemerah-merahan dan sebagainya. Itu panggilan-panggilan khusus gitu ya, yang Rasul utarakan kepada istri beliau, dan beliau tuh nggak malu gitu ya. Kalau bahasa sekarang ngapain gitu ya, mungkin pasangan yang laki-laki mungkin utama gitu ya, menilebay gitu bahasanya gitu ya, menilebay. Padahal itu Rasul itu mengajarkan betapa itu tuh memang perlu gitu ya, biar timbul mawadah warohmah ya, salah satunya dengan panggilan-panggilan gitu ya. Kalau minta tolong juga masa minta tolong dengan langsung dan lain sebagainya, pasti ada panggilan-panggilan khusus gitu ya tentunya gitu. Jadi Rasul bahkan pernah berlomba gitu ya dengan Aisyah gitu. Namun juga di rumah itu jangan yang menyeramkan suasana di rumah tuh kayak mau ujian suasananya gitu ya. Jadi kalau sang bapak itu bisa cair di tempat kerjanya, cair dengan teman-teman sekantornya, rekan sejawatnya, atau di luar rumah dengan sosial,
Justru di rumah itu ya, bahkan dengan istrinya, dengan pasangannya, ini mereka tuh lebih berhak gitu. Kayak main Betul. misalkan tebak-tebakan, itu kan hal yang simpel ya. Itu saya emang nggak bisa tebak-tebakan, ya searching atau di Google apa gitu ya, tebak-tebakan yang bisa menimbulkan apa ya, candaan atau kayak tebak-tebakan tentang apapun itu ya. Banyak, kayak saya suka nanya, kopi kopi apa yang bisa buat bahagia gitu ya. Kopi apa gitu ya, padahal sebenarnya kita tahu gitu ya, atau sebenarnya pasangan kita juga tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu ya, biar istrinya yang jawab, misalnya yang nanya gitu ya. Hal itu sederhana tapi kayak yang apa sih gitu, tapi benar gitu ya, itu tuh bakal bekerja gitu, meningkatkan imun, mood booster di keseharian Betul. untuk bekal melakukan pekerjaan yang berat di rumah gitu ya. Apalagi kalau full di rumah istrinya gitu, ngelihat orang-orang di luar mungkin perempuan yang bekerja bisa seceria itu dengan kawan-kawannya gitu ya. Tapi kalau yang di rumah mungkin tadi gitu ya, berkutat dengan anak-anak lagi, dengan pekerjaan lagi, ya ada waktu keluar ya ada, tapi mungkin tidak sebanyak yang wanita yang bekerja juga di luar rumah gitu kan Betul. ya, seperti itu. Nah ini pasangan ini, yang istri ini lebih berhak justru gitu ya, mendapatkan candaan-candaan atau tadi ya kayak tebak-tebakan kata gitu ya, dan lain sebagainya. Nggak bisa berkata-kata tuh dah gitu ya, sekarang udah zaman canggih kan teh ya, bisa searching dimanapun, atau buka Google juga udah langsung ketemu gitu ya. Apa namanya, di chat GPT bahkan gitu ya, udah sedetail itu, bisa apapun yang kita mau kita tanyakan tuh bisa gitu, walaupun bukan ide sendiri gitu ya, tapi kan kita sudah berusaha gitu ya untuk menghadirkan sisi rumah itu, atau kepada pasangan itu penuh keceriaan, menghadirkan itu gitu. Jadi suasana di rumah tuh apa ya, menyenangkan gitu ya. Jangan sampai ada di keluarga anak-anak teh nggak resep gitu, maksudnya teh kayak takut mau di rumah teh, mendingan Betul. sekolah aja gitu ya. Ada Terlalu nggak ya? kaku, ada banyak. Jadi ada tipe yang memang seorang ayah misalnya, atau kebanyakan laki-laki mungkin minim bicaranya, sehingga merasa bahwa dirinya, saya memang misalnya pemalu dulunya, atau nggak bisa gitu ya, atau pendiam, sehingga kaku gitu. Bahkan komunikasi pun hanya sepentingnya saja. Nah, itu mungkin ketika kadang kalau misalnya ditegur atau gimana, ada yang mengatakan ya memang sudah sifatnya Karakter gitu ya. begitu ya. Iya, karakter. Nah, gimana itu, Iya, Bun? iya, 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 betul. Nah, jadi kadang satu hal yang harus, yang suka menjadi kambing hitam itu budaya gitu ya. Budaya, emang budaya orang sini mah gitu katanya gitu ya. Padahal Betul. sebenarnya itu hal yang masih bisa dirubah kok gitu ya. Cuman tadi ya suka dikambing hitamkan. Wataknya udah gitu. Atau budayanya memang orang-orang sini seperti itu gitu. Padahal ada hal-hal yang sebenarnya ketika berusaha itu bisa dirubah, bisa kok. Ya tergantung kemauan Betul. sebenarnya kan. Tergantung kemauan dan tergantung pemahaman gitu ya. Kalau saya pernah mendengar Ustadz Adi Hidayat itu, beliau mengatakan teruslah mengaji gitu ya, sampai kamu tahu bahwa tugas pekerjaan rumah itu bukan melulu tugas istri gitu. Kata Ustadz Adi sampai kayak gitu gitu ya. Nah, ini apa namanya, di poin pertama ini tentang menunjukkan kasih sayang. Jadi bahwa ini tuh dari panggilan aja gitu ya, satu hal yang sangat penting gitu ya, berbicaranya dengan lemah lembut tadi ya. Kalau orang-orang kalau dulu kita mungkin zaman kecil ya teh, nah ada di fase merasakan ketika orang tua memanggil kita dengan nama lengkap kita, itu berarti udah suasana mencekam. Iya, ya kan gitu ya. biasanya. Karena kalau udah manggil nama lengkap itu berarti ada sesuatu yang terjadi, kita yang berbuat kesalahan kah, atau ada hal yang tidak sesuai gitu ya. Nah, kalau sekarang itu terjadi kayaknya udah nggak mungkin ya. Sekarang mungkin sudah lebih banyak kajian-kajian tentang parenting gitu ya. Jadi beberapa dari pasangan suami ataupun istri juga sudah sangat memahami bagaimana seharusnya bertindak. Tapi masih ada aja kok gitu ya,
yang misalkan ke tadi gitu ya, berbicara ke pasangan itu ya seperlunya aja. Berbicara itu kalau nggak diperlukan mah ya nggak berbicara, kalau nggak ditanya mah ya nggak jawab gitu ya. Mungkin pasti ada yang seperti ada gitu. Tadi betul gitu ya. Dan emang saya sifatnya sudah seperti ini. Padahal hal yang seperti itu sebenarnya masih bisa kok gitu. Bisa Tapi aja. tergantung pemahaman dan dia mau enggaknya, Niat. niatnya dia maksudnya di situ gitu. Jadi kalau di posisi yang pertama itu penuh cinta dan kasih sayang kepada pasangan gitu ya. Kalau anak-anak mah udah pastinya nyaah gitu, orang teh nggak boleh marah ke anak-anak kecuali ibu bapaknya. Atau kadang bapaknya marah ke ibu teh suka nggak rela gitu ya. Betul. Ini juga sama gitu sebenarnya, kasih sayangnya suami pasangan atau istri ke suami juga jangan sampai sebaliknya, di luar sana teh si istri juga terkenal ramah dan lain sebagainya gitu ya. Kepada yang sesama gender atau gender yang berbeda gitu ya, laki-laki dengan perempuan gitu ya, sampai apa, lemah lembut lah kalau berbicara dan lain sebagainya apa. Ternyata di rumah ke pasangannya tuh nggak gitu gitu. Bisa jadi mungkin ini ada yang hilang di keluarga, dia melampiaskannya di luar, dan ini tidak baik ya, Iya, gitu ya. Hal ini tuh bahaya. tidak baik, bahaya. Begitupun suami sama gitu, ternyata di rumah tidak mendapatkan itu, jadi di luar tuh ke semuanya, ke gendernya gitu ya, entah itu di tempat kerjanya atau di lingkungan sekitarnya misal gitu ya, lebih aware, lebih welcome, lebih apa, sangat terbuka gitu. Tapi di rumah mah untuk itu gitu. Ini kan menjadi something ya, menjadi Betul. problem gitu. Ini berarti kan namanya problem ya harus dibenarkan gitu. Nah yang kedua itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berumah tangga, beliau senantiasa membantu ya. Beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah tangga, atau kayak semacam menyapu gitu ya, membenarkan apa, mencuci sendal, sepatu ya dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang pekerjaannya di rumah yang serasa beliau bisa melakukan, beliau kerjakan. Kata Aisyah di salah satu hadis ya, hadis dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, Siti Aisyah menyebutkan Rasul melakukan ini itu di rumah, tetapi ketika azan berkumandang Rasul langsung meninggalkan pekerjaan itu. Artinya bahwa memang panggilan sholat ini menjadi uh, think tank kita ya. Oh, berhenti dulu gitu ya, Betul. istirahat dulu gitu. Nanti kalau emang belum selesai ya diselesaikan setelah, bukan justru tanggung nih harus nyelesain dulu gitu. Justru itu waktunya istirahat dulu gitu ya, biar kita nggak ngerasa oh nggak bantuan wae kerjaan teh misal gitu ya. Nah jadi memang, jadi yang namanya suami sejati itu bukan yang berkuasa ini itu diperintahkan istrinya nurut-nurut aja gitu. Yang namanya suami sejati itu yang nggak gengsi ketika membantu istrinya gitu. Ih, nah bapak-bapak teh jemur pakaian gitu ya. Padahal mah ada nggak apa-apa. Iya. Tapi budaya di kita dia kembali ke budaya, kadang itu tuh pekerjaan istri Malu jemur baju gitu ya, malu gitu. Padahal sebenarnya ya kalau tadi ya, kutipan yang saya baca itu, kata yang saya dengar Ustadz Adi itu mengatakan, beliau mengajilah supaya kamu tahu bahwa pekerjaan rumah tangga itu bukan hanya tugas istri gitu, tapi bersama gitu, Betul. tapi bersama. Jadi kalau ada yang sekarang masih seperti itu, mindsetnya yang harus dirubah, dibenarkan. Rasul juga zaman dulu membantu gitu ya, istri-istri beliau gitu, bahkan tadi mengerjakan pekerjaan yang semacam perawatan gitu ya, membenarkan, membetulkan apa namanya, hal-hal yang rusak dan lain sebagainya di rumah gitu. Itu Rasul juga melakukan, seorang pemimpin umat gitu ya. Ya tuh ya pasangan kita juga harus bisa juga sebenarnya gitu ya, Betul. yang nggak memikirkan umat sebanyak Rasul. Rasul bahasanya gitu ya. Tapi kata-kata tuh jangan diputar balik, itu kan Rasul gitu ya kan. Betul, betul. Di kita tuh yang famous, yang tenar itu kata-kata kita mah kan bukan Rasul, nggak bisa itu mah Rasul. Justru kenapa Allah menurunkan nabi atau menjadikan nabi itu dari kalangan umat manusia itu ya memang buat jadi contoh gitu ya.
Yang namanya manusia punya nafsu, punya keinginan, punya rasa ini dan lain sebagainya gitu. Itu hal-hal yang apa namanya wajar gitu ya seperti itu. Jadi kalau itu kan Rasul, justru karena Rasul itu diutus dari umat manusia gitu ya. Memang Allah lebihkan dan lain sebagainya, maksum, terpelihara dari dosa yang kita mah eh, tempatnya berbuat salah dan hilang bahasanya gitu. Tapi sebenarnya ada itikad atau keseriusan untuk gitu ya melakukan apa yang dilakukan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Itu yang kedua ya, jadi tentang membantu pekerjaan rumah tangga itu bukan hanya tugas istri. Kalau suaminya nggak mau membantu, menghadirkan orang yang bisa membantu pekerjaan istrinya gitu di rumah gitu ya. Kalau semuanya istri memang luar biasa sekali gitu ya. Yang saya rasakan gitu, kalau misal yang saya rasakan, saya lihat, yang saya terawang gitu ya, yang saya perhatikan gitu ya, ada beberapa teman-teman kan seperti itu. Dia di rumah ia juga menyiapkan bekal masak ya kan, belum baju nyetrika nyuci, walaupun ya nyuci ada mesin cuci ya, tapi kan tetap itu teh pekerjaan ya. Betul. Gitu, belum lagi dia ingin ngajarin anaknya juga gitu, ini waktu yang luar biasa gitu. Tapi kalau misalkan di sini ada berbagai peran, suatu waktu suaminya yang ngajarin anak-anaknya, itu kan juga bukan kesalahan gitu ya. Betul. Itu justru anak-anak tuh merasa senang gitu. Jadi ada kisah seorang apa ya, direktur di perusahaan, beliau suka membantu pekerjaan istrinya gitu ya, entah itu mencuci piring setelah makan malam gitu ya, selesai dan lain sebagainya. Mungkin khadimatnya atau yang bantu-bantunya itu pulang pergi gitu ya, jadi nggak menetap di rumah gitu. Dia biasa gitu melakukan hal itu. Ketika ditanya kenapa gitu kan, seorang pemimpin, seorang direktur di perusahaan tapi kok mau ngebantuin gitu. Ternyata kata beliau jawabannya, saya ingin memperlihatkan kepada anak-anak saya gitu ya, bahwa dalam keluarga gitu ya, terutama dalam sesama pasangan itu ada saling membantu gitu ya, bukan hanya sok-sok istri mengerjakan itu, enggak, tapi mengajari anak-anak juga, dia juga bisa gitu. Jadi ini ya yang dimaksud dengan membantu dalam pekerjaan rumah, ternyata pandangan atau prinsipnya itu seluar biasa itu gitu loh, biar anak-anaknya melihat bahwa ayah saya tuh sangat menyayangi ibu saya, menghormati ibu saya, juga merasa dibantu, merasa disayangi karena dibantu oleh ayahnya gitu. Dan itu yang akan terekam oleh anak-anak gitu ya. Berarti bukan suatu kesalahan loh nyuci piring atau ikut nyapu atau ikut belajar bareng nemenin anak, walaupun nongkrong gitu ya, duduk aja anak-anaknya belajar sendiri, itu kan hal yang plus ya di mata anak-anak. Oh, terekam, saya nanti berarti sudah besar juga harus melakukan hal yang sama seperti yang ayah saya lakukan gitu ya. Terutama anak laki-laki ya. Terutama anak laki-laki gitu kan, karena dia yang akan melanjutkan nanti gitu ya, posisi kepala rumah tangga, suami gitu ya, menjadi pemimpin untuk istri dan juga anak dan sebagainya. Itu di poin yang kedua gitu ya, tentang membantu pekerjaan rumah. Itu tentunya ya bukan satu hal yang mudah, karena biasanya turun-temurun tuh anak mencontoh ayahnya. Nanti ketika dia berumah tangga melakukan seperti yang ayahnya lakukan gitu ya, seperti tidak pernah misalnya membantu untuk mencuci baju, membersihkan rumah, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Berarti harus ada pemutusan gitu ya, agar tidak turun temurun ya kebiasaan buruk itu. Ya, budayanya teh harus dihilangkan ya, atau rubah mindset itu harus Nah ada, itu diputus. Betul, betul. apalagi seorang ibu, mungkin ada beberapa ibu juga yang membedakan antara terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Misalnya anak laki-laki nggak usah ke dapur misalnya kayak gitu. Oh iya. Nah itu juga harus ditekankan di kepada para ibu nih. Betul, betul. Ya, ada kadang di budaya ya, itu mah pekerjaan mama, anak laki-laki mah jangan, ini mah yang perempuan aja kalau membantu, padahal betul tadi gitu ya, harus ada
eh, open mindset dan dirubah mindsetnya yang baru gitu, bahwa yang namanya pekerjaan di rumah tangga gitu itu bukan hanya sebatas ini laki-laki ini perempuan gitu, tapi kadang-kadang jadi perempuan atau jadi istri mungkin bisa ngangkat galon gitu ya, Betul. bisa ganti tabung gas atau bahkan ngangkat tabung gas sendiri gitu ya. Ya kalau secara logik itu kan mungkin yang berat-berat pun harusnya malah laki-laki gitu ya. Tapi dengan sukarela dan rela hati istri itu, ibu itu mau gitu kan melakukan hal itu karena itu sudah menjadi kebutuhan buat sang ibu gitu ya. Mau masak misalkan tiba-tiba gasnya habis, suaminya lagi tidak ada dan sebagainya, mau nggak mau berarti kan ya beliau yang harus sendiri kan gitu ya mengerjakan hal itu gitu. Nah ini betul tadi, kebiasaan atau perubahan mindset ini harus dilakukan oleh semua pihak gitu ya. Jangan sampai salah satunya aja, atau tadi karena memang udah budaya, betul ya. Jadi budaya itu ada yang baik ya ikuti, tapi kalau budayanya ternyata tidak sesuai dan bahkan hampir-hampir tadi ya, apa namanya, sangat-sangat mendukung ke patriarkian suami atau pasangan itu juga ya harus dirubah gitu ya mindsetnya gitu, yang seperti itu. Nah, itu dia sahabat Alshifa ya. Jadi mudah-mudahan nih kita bisa belajar, sama-sama belajar gitu ya, untuk memutus budaya patriarki atau kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak mencerminkan teladan dari Rasulullah SAW, terutama dalam rumah tangga. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama sahabat Alshifa yang sudah berumah tangga, yang pasti akan selalu ada ujiannya, ujian dalam rumah tangga, perbedaan pendapat, ataupun juga merasa misalnya ada perasaan saling lelah dan lain sebagainya. Nah, kalau ada sahabat yang ingin bertanya dan juga berbagi, boleh silahkan bisa bergabung via WhatsApp ataupun juga Telegram di 085317552553. Hansa dan juga Bunda Marina akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jadi tetap bersama kami hanya di 100,2 LCP FM Radio Inspirasiku. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Alshifa FM Radio Inspirasiku. Sahabat Alshifa, masih bersama saya Hansa dan juga Bunda Marina di sini dalam opsi obrolan penuh inspirasi. Di segmen sebelumnya, sahabat Alshifa, sudah dibagikan 2 poin ya, contoh teladan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau senantiasa penuh cinta dan kasih sayang, dan yang kedua selalu membantu pekerjaan dari rumah tangga ya, ataupun juga membantu pekerjaan istri di rumah. Nah, apa poin berikutnya sahabat Alshifa? Sebelum dilanjutkan kembali, Hansa mengingatkan untuk sahabat yang mau bergabung, bertanya, ataupun juga mungkin sekedar berbagi kisah rumah tangganya, boleh ya. Silahkan dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram kami di 085317552553. Baik sahabat Alshifa, kembali bersama dengan Bunda Marina. Ada poin berikutnya nih Bunda, untuk teladan rumah tangga Rasulullah SAW. Iya, terima kasih dan saya kita lanjut dengan tema kita di meneladani rumah tangga Rasulullah SAW. Kalau di poin yang ketiga itu ada adil dan bijaksana. Jadi adil dan bijaksana ini kalau di dalam keluarga itu ada anak dan istri gitu ya. Nah berarti bagaimana seorang suami gitu ya, pasangan itu atau bahkan istri juga ke suami bisa memperlakukan adil gitu ya. Jangan perhatian semuanya fokus ke anak, suaminya enggak. Suaminya fokus ke anak gitu ya, istrinya enggak. Nah ini yang harus ada balance atau kesamaan keadilan gitu. Jadi jangan sampai apa-apa gitu ya, semua buat anak-anak tapi ternyata terlupakan istrinya. Contoh kecil misalkan beli baju mungkin memang udah kebiasaan, jadi nggak mesti di lebaran gitu ya beli baju atau itu ya pakaian atau celana apapun untuk anak-anak, tapi ternyata
ya istrinya mah enggak, bulan depannya ternyata beli ini buat anaknya lagi, padahal istri juga mau gitu ya, tapi mungkin mau menyuarakan saya juga mau tuh enggak gitu ya, Betul. nunggu dikasih bahasa gitu ya Teh ya. Jadi nah ini yang harus dipikirkan gitu ya oleh pasangan ya, baik itu suami ke istri atau istri ke suami gitu, dalam hal memberi gitu ya. Hal ini juga jangan sampai juga kebalikan gitu ya. Karena begitu cinta sama istri gitu ya, anak-anak mah kumaha kewe gitu ya, kalau ada, nah ini juga tidak boleh gitu. Jadi kalau memang bisa ya dibarengin gitu ya, dari bentuk pemberian gitu ya, atau tadi gitu ya di poin pertama itu tentang ucapan atau panggilan gitu ya, jangan sampai untuk istrinya aja, anak-anaknya semuanya disamaratain gitu ya, atau ke anaknya lebih tapi istrinya enggak. Nah ini porsi yang harus porsi yang harus dibalancekan gitu ya, yang harus dibijaksanakan, dapat disikapi dengan bijaksana itu bahwa dalam hal sama juga gitu ya kepada pasangan kita gitu. Kalau contoh nyiapin pagi buat anak-anak, tapi mungkin kadang gitu ya ada suami mah mungkin udah bisa sendiri gitu ya nyiapin, tapi ternyata ya namanya juga memang manusia gitu ya, ya ingin juga disiapkan gitu ya. Betul. Nah hal ini mungkin kadang kita sebagai ibu-ibu gitu ya, ada bapak nama gitu bahasanya, mungkin ya ayahnya mah udah bisa sendiri juga makan ini, padahal ya akan sangat senang ya kan kalau misalkan dibuatkan juga bekal-bekal gitu untuk istrinya, mungkin bukan bekal untuk bekal untuk di kantor dan lain sebagainya, tapi minimal ya mungkin sarapan juga sama, atau misalkan ketika suaminya tuh ada pantangan-pantangan gitu ya, ya sama gitu ya, kepada anak-anak juga nyiapin bekal kan, atau sekarang ada MBG jadi nggak bekal gitu ya anaknya. Meringankan. Luar biasa ini MBG itu ya Teh Hansa. Kalau anak saya 3 dapat MBG berarti bekal ini udah berkurang nih gitu ya. Jadi tinggal 1 nih yang dibekalin gitu. Nah gitu ya, jadi ini dalam hal makanan, atau dalam hal perhatian juga sama, jangan sampai lebih banyak waktu, misalkan wajar dengan anak-anak banyak waktu, tapi harus ada juga mensiasati kayak waktu untuk sama pasangan gitu ya. Contoh dalam sehari nggak ada sama sekali waktu untuk ngobrol, ini berarti kita nggak adil, berarti kita nggak bijaksana sama pasangan Sering. kita. Dan kadang ini memang udah jadi rutinitas, udah biasa udah jadi mengalir kehidupan, padahal itu sebenarnya nggak adil gitu, nggak bijaksana menyikapinya. Luangkan waktu walaupun 10 menit 15 menit gitu, sebelum tidur. Betul. Atau mau di siang hari ketika istirahat kerja gitu ya, kalau ada yang sama-sama di lingkungan lembaga kerja siang itu istirahat, mungkin peluangkan waktu anak-anak yang di sekolah itu di situ. Jangan sama sekali nggak ada waktu, udah nggak ada waktu buat ngobrol berdua, maaf ya, tapi gitu sibuk sama gadget masing-masing. Nah itu, tapi masing-masing punya kesibukan, yang satu shopping di plat oren gitu ya, yang satu sibuk dengerin scroll dan lain sebagainya. Ini yang sangat sekali disayangkan gitu ya. Jadi bibit perselingkuhan biasanya. Banyak yang kemudian mencari tempat cerita di tempat lain, apalagi lawan jenis, nyaman, dan akhirnya Sebenarnya itu, dan emang ini terjadi banyak. Padahal sebenarnya di dekat kita itu ada loh gitu ya. Tapi ya itu lagi-lagi kembali memang setan gitu ya, golongan setan yang diciptakan menggoda pasangan itu, kalau di surat Al-Baqarah yufarriqu bainal mar'i wa zawji, untuk memecah belah gitu ya, biar terjadi pertengkaran di pasangan itu memang yang khusus gitu, udah expert tingkatnya ya tadi gitu ya. Ada loh di dekat kita, tapi lebih senang cerita ke siapa. Betul. Lebih senang bercanda dengan siapa gitu. Padahal yang lebih berat tuh ya teman hidup gitu ya, yang dulu waktu akad nikah mendapatkannya mungkin susah-susah. Betul. Sampai harus nangis-nangis atau membuktikan punya tabungan sekian dan lain sebagainya, tapi kadang kan ketika sudah mendapatkan tuh kayak dianggurin bahasanya, karena udah dapat gitu ya. Padahal seharusnya
yang namanya kasih sayang itu berketerusan, bukan Betul. hanya itu mah buat 5 tahun pernikahan, 5 tahun pertama aja. Mungkin Bun rumput tetangga lebih hijau. Ya itu selain itu sangat 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 betul pasti gitu ya, yang melihat kita di luar itu selalu lebih indah dari yang kita punya gitu. Padahal kita sendiri tuh udah ada gitu ya, Allah udah kasih itu gitu, tapi ya tadi ya, selain godaan dari setan, hawa nafsu juga menginginkan yang lebih, menginginkan hal yang barunya itu gitu ya, atau nyoba-nyoba dan lain sebagainya apalah itu gitu. Jadi di sikap adil dan bijaksana ini bukan hanya sebatas pemberian itu tadi ya, kalau dari pakaian atau makanan dan lain sebagainya, tapi eh, apa namanya, dalam membagi apa namanya rasa ya, dalam membagi rasa kan ya, ketika ngobrol itu berarti kita senang ngobrol sama pasangan kita, Betul. berarti ketika kita menyurahkan isi hati kita, permasalahan yang kita punya ke pasangan kita, kita menganggap dia itu istimewa buat kita. Kalau ada yang saya nggak mau membuat istri saya sedih dan lain sebagainya gitu, ini sebenarnya eh, memang sih jangan terlalu jujur ya. Kalau mungkin lihat kondisi istri ya, kalau istrinya baru melahirkan atau lagi hamil ya, kalau ada hal-hal misalkan di pekerjaannya terancam nih, misalkan PHK itu dan lain sebagainya, mungkin ya bicaranya baik-baik, nggak terlalu belak-belakan ya. Tapi ya suatu saat itu akan menjadi bumerang kan, kalau nggak diceritakan gitu, ujung-ujung ketahunya keluar. Kan harus ada permulaan dulu gitu ya. Mungkin istri bisa ngasih solusi, atau seorang istri itu bisa ngasih tanggapan harus bersikap seperti apa gitu. Jadi jangan sampai dia main sendiri juga gitu. Maksudnya main sendiri itu istri saya lagi hamil, kasihan gitu ya. Jadi kalau saya bercerita dia akan sedih dan sebagainya. Baik, sepinter-pinternya kita bagaimana kita mengabari itu, menginformasikan itu gitu ya. Tapi dengan yang lembut dan tidak terlalu frontal tentunya, kata-katanya yang bisa diterima gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi adil itu dalam hal waktu gitu ya. Di rumah juga masih berkutat dengan pekerjaan. Adilnya di mana? Betul. Gitu ya. Banyak. Sampai jam 12 malam bahkan udah waktunya tidur gitu. Kalau sekali 2 kali mungkin oke, fine gitu ya. Baik-baik aja gitu, bawa pekerjaan lembur ke rumah. Tapi kalau setiap hari dalam 1 minggu, 7 hari semuanya waktu lembur terus di rumah, ya kasihan kan gitu ya. Sekarang tuh udah trennya, jadi selain memiliki pekerjaan utama, hampir semua orang tuh memiliki pekerjaan sampingan. Oh iya. Entah itu bisnis online, konten kreator, ataupun edit-edit sesuatu gitu ya, Oh untuk iya. diupload ya. Akhirnya masing-masing gitu memiliki aktivitas masing-masing di rumah gitu. Iya, nah ini berarti gitu ya. Jadi kalau dulu Rasul bertindak adil itu, bahkan kalau dulu Rasul itu kan mungkin kita melihat dengan beberapa istri beliau bisa apa namanya, tadi katakan adil ya. Bahkan Rasul aja tuh masih minta berdoa, "Oh ya Allah, ini pembagianku yang bisa aku lakukan, tapi semuanya aku pasrahkan tadi gitu." Jadi kita lihat memang ada hal-hal mungkin yang secara rasa tadi gitu ya, itu tidak bisa bersikap adil di situ gitu ya. Secara rasa mungkin ada yang lebih ke yang A gitu ya, ke Aisyah seperti ini, ke apa namanya, Hafsah dan lain sebagainya, itu kan ada rasa yang berbeda ya. Tapi di sini kata Rasul, aku sudah berbuat seusaha mungkin untuk adil gitu. Itu terasa memang ya bisa, tapi untuk hal yang lainnya saya rasa masih bisa ya diusahakan, kayak tadi berbagi waktu. Kalau yang dua-duanya punya pekerjaan sampingan selain ini, apalagi yang harus dimawas diri gitu ya. Jangan sampai orang tua dua-duanya itu sibuk tadi ya dengan pekerjaan sampingannya itu, karena misalkan merasa belum cukup dengan pendapatan yang ada, tapi ada yang terlupakan gitu ya, jadi nggak adil sama anak-anaknya. Waktu itu. untuk ngobrol itu nggak ada sama sekali gitu ya. Ini harus lebih diperhatikan lagi justru gitu ya. Anak-anak megang HP satu-satu, ibu bapaknya juga itu. kerja nyunting video dan lain sebagainya, harus lebih dikhawatirkan sebenarnya. Fenomena sekarang itu Ya, dan itu tapi memang itu terjadi ya. Dengan seiring perubahan zaman gitu ya, seolah-olah itu menjadi hal yang wajar karena ada target batas waktu gitu ya. Kalau konten kreator dan lain sebagainya mungkin ya, kalau nggak sanggup handle sendiri ya harus ada tim lah
Mm-mm. sehingga dia juga masih free ya, dalam artian free itu dia masih punya waktu buat anak-anaknya, buat istrinya, terutama buat pasangannya gitu. Jadi kadang-kadang apa namanya, kita sebagai perempuan mungkin akan baik-baik aja gitu ya, nggak ada uang atau ada uang, tapi kalau suami kita itu tetap bersama kita, perhatian dengan kita, mendukung kita gitu ya, itu kita istri itu akan baik-baik aja katanya. Betul. Tapi kalau suami aja udah cuek, suami aja tuh nggak perhatian, nggak nanyain kabar istri, yang gimana hari ini, gimana anak-anak, gimana kerjaan di kantornya dan lain sebagainya, itu tuh akan hambar gitu ya kehidupan rumah tangga itu. Dan itu memang harus diusahakan gitu. Tadi yang namanya kasih sayang itu bukan di 5 tahun pertama pernikahan, tapi yang namanya kasih sayang ya di seluruh gitu ya, sampai mahligai rumah tangga itu terus ada ya, kasih sayang itu harus terus berlanjut gitu. Betul. Itu ya, jadi adil tuh di sini, adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Tadi kalau emang kerjaan itu bisa kantor bisa masih bisa dikerjakan besok gitu. Tapi kalau emang udah deadline ya berarti sesekali tuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau setiap harinya itu lembur ya itu kan jadi masalah ya Teh. Betul. Itu kan mengurangi keharmonisan bahasanya. Kadang-kadang istri itu hanya butuh didengarkan saja. Sebenarnya nggak butuh solusi, cuma butuh didengarkan gitu ya, itu perempuan. Jadi kalau laki-laki beda lagi, kalau cerita terus disikat habis diselesaikan ya enggak juga gitu ya. Kalau kita sebenarnya tadi betul, kita tuh butuh ada yang mendengarkan aja gitu. Selebihnya mah ya selesai atau nggak selesai yang penting udah senang ya, udah keluar gitu. Keluar Itu pas istri mah kayak gitu. Ini juga hak istri ya, ketika memang suaminya kerja dan lain sebagainya, atau bahkan mungkin kalau yang istrinya kerja juga sama ya, butuh didengarkan juga ya. Betul. Tadi di sekolah tuh, di kantor tuh ngapain aja dan lain sebagainya. Bercerita yang bahkan sebenarnya itu remeh gitu, hal yang sepele, tapi hanya ingin bercerita Hanya saja. ingin bercerita gitu. Itu tuh kembali lagi bahwa itu berarti menandakan bahwa pasangan kita ini kita anggap spesial buat kita. Kita ingin berbagi bukan hanya kesenangan kita, tapi hal-hal yang duka juga itu bagi kita harus dikasih tahu pasangan kita itu. Ya sesederhana itu sebenarnya, tapi sangat sulit betul untuk dilakukan. Betul. Ngeluangin waktu 15 menit gampang, nggak gampang sih, tapi realitanya susah. Betul. Cuma 15 menit loh. Tibatan scroll teh saya teh biasanya scroll udah setengah jam, Udah berjam-jam. 15 menit gitu ya. Kalau nggak 15 menit 10 menit deh gitu. Itu udah minimum 10 menit gitu. Masa sih nggak ada sama sekali. Ini padahal Rasulullah itu tadi ya untuk yang sikap apa namanya dengan adil dan bijaksana dalam rumah tangga itu beliau sangat-sangat menjalankan hal ini dan bahkan masih terus meminta kepada Allah gitu ya. Ya kalau ya kita apa di sini ya kita bagaimana seorang istri juga tadi mungkin ya kalau bekerja juga gitu ya, usaha mungkin ya pekerjaan di kantor dan sebagainya tidak dibawa ke rumah, ya udah waktu ke rumah bersama anak-anak, Keluarga. ya temanya keluarga pokoknya. Kalau udah di rumah temanya keluarga. Ya, kalau udah di kantor ya temanya kantor dan lain sebagainya. Itu yang ketika dikatakan Rasul adil dalam rumah tangga gitu ya. Menempatkan waktunya atau situasi itu ya sesuai dengan skalanya. Ketika di rumah ya rumah yang diurus. Jangan kembali nanti pas sudah di kantor ingat oh di rumah teh belum ini belum itu. Di rumah pikiran kantor. Nah itu ya kadang ada teh yang seperti itu gitu. Ada gitu. Jadi di rumahnya mikirannya yang di kantor, terus udah nyampe kantor kan diinget-ingetnya yang di rumah tadi belum ini belum itu dan lain sebagainya. Kalau ini berarti mungkin manajemen waktunya yang harus dirubah gitu ya, harus diperbaiki gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang keempat itu ada apa namanya komunikasi yang empati gitu ya. Komunikasi yang empati itu kadang-kala mungkin masing-masing kita tadi di pekerjaan ada masalah ya dengan suami, atau kalau istri masalah misalkan ya di rumah tuh anak-anaknya lagi misalkan susah diajak kerja sama ya dalam arti dan sebagainya, itu kan pasti menimbulkan raut-raut yang kurang sedap gitu ya, sering ya gitu. Nah ini juga hal yang harus di apa namanya
diajak gitu ya, kerjasama di sini tuh yang harus yang sangat penting gitu. Suami menolong ketika istri dalam kondisi tidak baik, istri menolong suami dalam ketika kondisi tidak baik gitu ya. Karena kalau di kantor ada permasalahan pasti itu kebawa ke rumah, di rumah ada permasalahan itu pasti akan bawa ke kantor gitu ya, ke tempat dia bekerja, itu akan saling beririsan gitu ya. Jadi kalau ada permasalahan memang harus diselesaikan gitu ya, minimal tadi gitu ya, kepada pasangan kita tuh masih tahu sedang ada ini, sedang ada itu, atau anak-anak sedang seperti ini, sedang seperti itu. Dan itu eh, jangan sampai pasangan atau suami itu menyampaikan gitu doang, udah itu mah nggak usah dianggap pusing gitu. Tapi harus benar-benar oh ya gitu ya, dengerin mungkin ya, sambil dengan daripada berkata-kata mengomentarinya tuh yang begitu doang, udah nggak usah dianggap pusing gitu ya. Tapi mengomentarinya dengan oh iya kenapa ya bisa begitu gitu. Walaupun sebenarnya dia juga nggak tahu kenapa, tapi hal-hal itu, kata-kata itu lebih baik daripada udah itu kok kamunya kayak yang salah gini ya. Itu dia ada menjudge gitu ya, apa justifikasi kepada itu salah kamu gini. Itu kan jadi mau cerita lagi tuh enggak, memperkeruh suasana. Jadi pasangan teh mau cerita lagi teh kapok. Betul. Kalau cerita jadi salah kedua. Begitupun sebaliknya bisa jadi ada kan yang tipe seperti itu, istrinya cerita suaminya juga menyalahkan. Betul begitu teh. Jadi memang ya itu ya 4 poin. Jadi komunikasi itu harus sangat baik. Kalau di pertemuan sebelumnya kayak kita ngebahas tuh teh tentang komunikasi yang baik tuh dengan pasangan tuh seperti apa. Salah satunya itu nggak boleh ketika melakukan kesalahan kamu tuh salah gitu, tapi diganti dengan saya lebih senang kamu melakukan ini gitu loh. Jadi nggak ada Tata bahasanya diganti ya. justifikasi dia salah. Itu kalau orang udah disalahkan ya kita juga nggak mau ya kadang ya disalahkan ya. Walaupun kadang ada yang memang salah tapi nggak mau disalahkan. itu kita tuh kayak gitu, betul. Jadi pasangan kita yang suami juga ya gitu, apalagi nggak mau gitu disalahkan gitu ya. Itu tadi sekali lagi ya, ilmu mungkin sangat mudah kita dengarkan, tapi pada prakteknya itu Tidak akan lumayan. Insya Ya, penuh cinta dan kasih sayang, selalu membantu pekerjaan rumah tangga, keadilan ya terhadap istri, anak, dan juga manajemen waktu di dalamnya juga ya, komunikasi yang empati. Ya, 4 poin ini menjadi poin utama sahabat Syifa ya dalam teladan rumah tangga Rasulullah SAW. Bunda, ada satu pertanyaan yang akan coba Hansa bacakan nih dari sahabat Sisil di Subang. Bunda izin bertanya, Rasulullah itu pasti juga mungkin pernah berbeda pandangan dengan istrinya. Apa teladan terbaik agar perbedaan pandangan itu tidak berakhir pada pertengkaran? Ini sering berujung pada pertengkaran suami istri. Iya betul. Nah jadi kembali lagi ya kita bahwa dalam berumah tangga itu menyatukan dua pemikiran, dua kepala yang berbeda, dan pastinya gitu masing-masing itu punya pendapat sendiri gitu. Yang A pengen ini, yang B pengen itu. Pekan ini liburan atau misalkan apa namanya yang suka cuti bersama gitu ya. Yang satu istrinya mah pengen kemana, suaminya pengen ini. Atau udah di rumah aja menghemat, atau yang nggak apa-apa kita kan ada uang masih bisa segaris. Itu juga perbedaan tuh ya. Gimana caranya biar nggak apa namanya menimbulkan pertengkaran. Kembali lagi mungkin ya sesama apa namanya sesama anggota keluarga, terutama istri, terutama suami gitu ya. Baik suami istri itu harus yang didahulukan itu adalah kebersamaan atau kekompakannya gitu. Jadi bukan saling idenya yang paling kepake istrinya, idenya kepake suaminya, saya nih yang paling ini. Itu yang harus dihilangkan gitu, sifat-sifat yang kayak misalkan lebih ingin lebih menjadi yang membuat keluarga bahagia atau bahas itu suami, pasangan istrinya mah enggak, atau kebalikan suami yang enggak ada apa-apanya istrinya yang berbuat semuanya, itu harus dihilangkan. Merasa paling Itu harus dihilangkan. Jadi ketika
ada diskusi gitu ya. Salah satunya juga diskusi itu tidak boleh dilakukan ketika kita emosi. Jadi kalau lagi pikirannya tidak baik, pikirannya sedang kacau gitu ya, balau dan lain sebagainya, itu tidak boleh dijadikan ajang atau waktu untuk diskusi. Diskusi itu akan berjalan dengan baik ketika dua-duanya memiliki pemikiran yang lagi jernih dan siap menerima usulan, masukan gitu ya, yang baik-baik saja. Karena untuk menghasilkan keputusan ketika diskusi itu nggak akan ada final, yang nggak akan ada hasilnya kalau dua-duanya sama-sama kekeh mempertahankan pendapatnya masing-masing gitu. Bahkan di situ harus ada saling support. Oh iya, nanti kalau kayak gini, isinya juga sama. Kalau kayak gini, oh iya. Jadi itu ada pengertian intinya itu ya. intinya di situ. Masya Allah. Tidak mudah sebenarnya untuk mengendalikan emosi sampai akhirnya tidak menjadi sebuah pertengkaran gitu ya. Betul. Karena perbedaan pendapat itu akan selalu ada ya. Jangankan suami dan istri gitu ya, yang saudara sekandung saja mungkin bisa jadi banyak sekali perbedaan pendapat. Belum lagi perbedaan kesukaan dan juga ya itu tadi, merasa paling mungkin seorang suami merasa paling lelah karena sudah mencari nafkah, seorang istri mungkin juga merasa paling lelah gitu ya di rumah gitu. Mengerjakan segalanya, Nah, tidak dihargai dan lain sebagainya ya. Itu mungkin ya untuk sahabat Sisil di Subang yang sudah bergabung, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran. Sebenarnya kita juga masih belajar ya Pak ya. Namanya berumah tangga akan terus ada proses belajar sampai akhir hayat gitu ya, karena ujian rumah tangga itu luar biasa ya, Masya Allah. Mudah-mudahan nih sahabat Al-Syifa, sahabat Sisil juga terutama yang sudah bergabung dan bertanya bisa melalui hidup rumah tangganya dengan sakinah mawaddah warahmah yang mungkin saat ini banyak sekali karena angka kasus perceraian cukup tinggi nih Bunda. Betul. Nih mungkin untuk yang terakhir saran-sarannya nih agar pertengkaran itu tidak berujung kepada talak dan cerai gitu. Masya Allah ya, iya. Jadi apa ya? Ada kalau di kuliah itu, bukan kuliah ya, di semacam seminar itu ada materi mengelola emosi gitu ya. Nah ini tentang mengelola emosi itu ada sekolahnya, ada sih memang sebenarnya, tapi yang udah sekolah mengelola emosi juga tetap pada prakteknya gitu ya. Betul. Ilmu yang sudah didapatkan itu akan sangat sulit. Tapi kalau kita mengingat bahwa kesabaran kesabaran yang sejati itu adalah sobru inda sadmatil ula, kalau kata ulama-ulama gitu ya. Sabar itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu itu gitu ya. Itu kita sabar atau enggak. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, kalau kita karena reaksi pertama kita itu seperti apa, nah itu tuh sabar tuh di situ gitu. Jadi dapat ini ini, oh saya harus ya. Contoh misalkan ketika ada yang kasus kebakaran gitu ya, rumahnya itu sabar tuh di situ ya, bukan ketika dapat kabar rumahnya kebakaran kan mencap keluarin kata-kata yang apa dan sebagainya. Kesabaran itu di awal tadi gitu. Di awal ketika kita mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita sudah bersabar tadi ya, bagaimana caranya biar pertengkaran kadang mungkin memang harus ada yang mengalah di antara kita. Gitu. Begitu ya. Iya. Bukan kadang, dan memang harus Air dan api harus ada salah satunya. Jadi kadang mungkin di suatu kasus udah ikut pendapat suami aja, kayaknya itu lebih benar. Bukan berarti ketika pendapat kita nggak dipakai, kita juga nggak sama sekali menyumbangkan pendapat dan lain sebagainya. Jadi justru dengan kita mau menerima itu gitu ya, dan ya udah ini untuk kan pasti mengupakan ini nih kayak gini loh, kalau kayak gitu kayaknya gini. Nah, jadi biar diskusi itu nggak memang harus ada salah satu yang merelakan gitu. Dari ketika berdiskusi itu pendapat A dan B mana nih yang paling baik gitu ya. Ya udah, kalau emang kayaknya kalau gitu ya mendingan pakai yang suaminya misalkan, atau ketika yang istri, oh ya mendingan yang pakai yang istrinya gitu. Jadi ketika bertukar pendapat itu justru membuka wawasan, oh iya jadinya kan kalau A jadi kayak gini, kalau ngambil B akan seperti itu.
Jadi memang harus ada siap dan rela dan sabar gitu ya dengan pendapatnya lebih apa namanya yang dipakai itu pasangan kitanya. Tapi dalam satu hal lain lagi mungkin pendapat kita sebagai yang istri yang diambil gitu ya karena sudah beberapa pertimbangan paling di situ. Jadi untuk mengalah juga bukan kalah sih sebenarnya. Justru itu lebih luar biasa. Ke rumah tangga penuh dengan kesabaran itu harus ya, Masya Allah. Ya, jadi memang teladan Rasulullah ini sudah sangat jelas. Cuman kita tinggal menjalaninya walaupun tidak mudah. Insya Allah ya, kalau misalnya kita dengan iman, berumah tangga dengan iman gitu ya, iman dan takwa ya benar ya. Insya Allah selamat gitu ya. Mudah-mudahan pasangan kita sekarang ini benar-benar pasangan yang menemani sampai nanti surganya Allah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, untuk terakhir sekali Bunda, pesan-pesan untuk sahabat Al-Syifa terutama yang sudah berumah tangga agar tetap harmonis. Agar tetap harmonis. Apa ya? Ya, pertama mungkin tadi ya tentang 10 atau 15 menit dalam sehari sisihkan untuk ngobrol dari hati ke hati dengan pasangan. Itu yang pertama. Kalau ini mah nggak mesti yang baru-baru nikah aja gitu, tapi memang semuanya gitu ya, yang udah 5 tahun itu sangat perlu gitu. Membahas itu ya, atau saya mah bukan 15 menit, 10 menit. Kalau yang usia pernikahannya udah 25 tahunan gitu ya, udah 30 tahun, udah tinggal di rumahnya berdua doang gitu. Ya biasa, siapa tahu di rumah juga berdua, tapi yang satu mah ngapain, satu mah ngapain gitu ya. Ya harus ada gitu lah. Ya ngobrol, mungkin flashback dulu gitu ya, ada yang belum kesampaian dari visi-visi keluarganya atau apa gitu ya. Nah, yang kedua mengucapkan terima kasih itu sangat-sangat penting sekali gitu ya. Jadi mengucapkan kata terima kasih tuh, makasih udah masakin gitu ya, suami gitu. Ya kalau istri terima kasih Jarang tuh, Mbak. terima kasih udah apa namanya melindungi, menjaga kita gitu ya, saya dan anak-anak. Itu hal-hal yang sekecil itu tuh, terima kasih itu akan merasa dihargai. Saya berbuat ini terus senang. Ketika saya berbuat ini suami saya senang. Jadi ucapan terima kasih itu sangat-sangat penting. Makanya apa namanya, apa di ayat itu kan kalau kata Allah gitu ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur gitu sama gitu, ketika kita berbuat atau mengucapkan terima kasih itu, jadi pasangan kita tuh selalu ingin berbuat, memberikan yang terbaik. Yang ketiganya tentunya jangan gengsi minta maaf. Nah, terima kasih, minta maaf. Ya, namanya memang kita manusia pasti ada ya salah itu. Jadi orang yang minta maaf tuh bukan berarti dia kalah, dia apa namanya tidak baik. Justru dengan dia meminta maaf itu membuktikan bahwa ingin berubah. Dia mau berubah. Dan minta maaf ya, karena sadar itu tidak baik gitu. Itu yang ketiga gitu ya. Yang terakhir menjadikan ibadah, aktivitas ibadah itu sebagai spiritual bonding atau bondingnya keluarga itu ya dengan ibadah, Kebutuhan itu. Bagaimana suami memahami tentang kewajibannya, haknya kepada istrinya, kepada anak-anaknya gitu. Tapi tadi ibadahnya belum ada, masih kosong, itu akan lebih sulit lagi. Tapi kalau ibadahnya udah bagus gitu ya, minimal ya jangan tinggalkan sholat 5 waktu gitu ya. Tilawah Quran ya tiap hari walaupun 1 halaman gitu. Hal ini akan menjaga stabilitas tadi gitu ya, stabilitas keharmonisan rumah tangga gitu. Dengan keluarga yang spiritualnya bagus, itu ruhiyahnya akan terjaga insya Allah keharmonisannya. Jadi nanti akan ada timbul kesabaran di situ yang menjadikan mawadah, warahmah dan berkah di situ. Itu paling ya
yang bisa disampaikan. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Ini benar-benar ilmu yang luar biasa. Intinya sahabat Al-Shifa jangan malas untuk belajar, terus mencari ilmu ya agar kehidupan rumah tangga kita itu tidak hanya sekedar menjalankan rumah tangga berdasarkan kehidupan sehari-hari, tapi juga ada nilai-nilai ibadah, ada juga teladan Rasulullah yang kita juga contoh ya dalam rumah tangga kita. Dan tentunya mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala kita menjadi berumah tangga, berpasangan, memiliki anak gitu ya. Yang harapannya keluarga kita bisa berkumpul lagi bukan hanya sekedar sekarang dunia tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sahabat Al-Shifa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam opsi ini obrolan penuh inspirasi. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda sudah menemani dan kita akan ketemu lagi di opsi-opsi berikutnya. Sahabat Al-Shifa, pastikan selalu stay tune di 100,2 Al-Shifa FM atau bisa dengarkan juga di www.alshifaradio.com. Jangan lupa juga bisa ramaikan sosial media kami, baik itu Facebook, Twitter, atau Instagram kami di @alshifaradio. Saya Hansa Amira mohon pamit undur dari ruang dengar sahabat Al-Shifa semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.